Sumpah-sumpah, manusia tuh emang nggak jelas ya. Kenapa emang? Jadi ada gambar ini nih. Ilustrasi air di seluruh bumi dijadikan bola dan udara di seluruh bumi dijadikan bola. Lalu dibandingin dengan ukuran bumi itu sendiri. Nah, jadi kelihatan kan kalau air itu cuma sesedikit ini. Itu pun 97,5%-nya adalah air laut. 1,75%-nya adalah air yang terjebak di kutub. Lalu 0,75%-nya adalah air yang ada di dalam tanah. Dan sisanya sekitar 0,03% adalah air yang ada di permukaan. Bisa dari sungai, danau, dan juga yang berada di udara bebas dalam bentuk uap air. Nah, hanya ini nih yang bisa dipakai oleh manusia. Sedikit banget kan? Wah iya ya, sedikit banget yang bisa dipakai manusia. Nah, di sini nih yang nggak masuk akal. Air yang bisa dimanfaatkan kan cuma sedikit. Malah dirusak dong sama manusia. Air yang di sungai dan di danau malah dicemari sama manusia coba. Pada buang sampah sembarangan. Seperti inilah kondisi bantaran sungai Cikeas yang ada di desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Guys, hari ini kita useless. Kita tadi bersihin sebelah sini, udah bersih, tiba-tiba kayak gini, sampah kiriman dari daerah lain. Buang limbah berbahaya seenaknya. Beginilah kondisi Sungai Cilengsi. Selain airnya berwarna hitam dan berbau, permukaan sungai juga dipenuhi busa yang diduga bekas pembuangan limbah pabrik. Tidak hanya itu, ribuan ekor ikan ditemukan mati mengambang di tepi sungai. Jarang orang tahu, begini ugal-ugalannya pabrik di malam hari. Padahal sungai ini jadi bahan baku PDAM di Sidoarjo. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Jadi ini adalah kondisi di outlet PT Ciwi Kimia di Pabrik Kertas. Dan ini kondisi di malam hari ya. Ini sekarang jam 7.40. Mereka membuang limbah dan ini sangat terlihat jelas perbedaan warnanya. Terus yang ada di dalam tanah disedot habis-habisan sampai-sampai tanah di atasnya turun. Beberapa kajian menunjukkan penurunan muka tanah di Jakarta mencapai 10 hingga 12 cm per tahun. Penurunan muka tanah ini salah satunya terjadi karena eksploitasi air tanah. Lah, gimana sih manusia? Katanya spesies paling pintar di bumi. Mereka kan juga butuh air ya. Yang ngotorin mereka, terus akhirnya yang kesusahan mereka juga. Dan lebih gilanya lagi adalah ada segelintir orang yang dapat akses ke air bersih yang bisa diminum, terus ditaruh di botol lalu dijual. Kalau ada kata-kata dijual, pasti ada manusia yang nggak bisa akses ke air minum bersih. For example, in Pakistan in 2013, Nestle began diverting clean drinking water away from villages and towns and then began bottling it in their factories and selling it back to the same people they took the water from, but at a much higher price. The big issue is that Nestle had taken so much water that thousands were forced to drink dirty sludge water instead because these people couldn't afford to buy the expensive bottled water, which, remember, was theirs to begin with. Tapi masih ada puncak komedinya nih. Si manusia-manusia itu kan sering tidak menghiraukan lingkungan ya. Ternyata dampaknya tuh bisa sampai mengacaukan musim di bumi. Yang akhirnya itu sering musim panas berkepanjangan. Yang akhirnya itu mengakibatkan air di danau sampai di sungai itu kering. Lah, gimana sih para manusia ini? Kalau ini parah sih. Kalau sampai merubah musim berarti kan nggak hanya spesies manusia yang susah ya. Makhluk hidup lainnya juga jadi susah dong. Ngaku-ngakunya spesies tercerdas di bumi, bukannya jadi carry malah jadi beban. Kayaknya emang bumi lebih baik nggak ada manusia deh, ya nggak sih?